Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Bersama Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai geolistrik tahanan jenis, yaitu sifat resistivitas batuan. Nah, pada materi ini, saya akan berkolaborasi dengan salah satu teman saya, yaitu Margareta. Jadi, disimak sampai akhir ya. Resistivitas batuan. Jadi, resistivitas batuan adalah suatu kemampuan batuan untuk menghambat jalannya arus listrik yang mengalir melalui batuan tersebut. Jika nilai resistivitasnya rendah, maka batuannya mudah mengalirkan arus listrik. Dan jika nilai resistivitasnya tinggi, maka batuannya akan sulit untuk mengalirkan arus listrik. Nah, secara umum, pendekatan gejala kelistrikan bumi adalah dengan menganggap bumi sebagai medium homogen dan bersifat isotropis, atau diukur dari berbagai arah akan memberikan harga yang sama. Prinsip metode geolistrik adalah dengan menginjeksi arus melalui elektroda arus C1 yang dibenamkan di dalam bumi, kemudian dihubungkan dengan elektroda C2 lainnya yang berada di permukaan dengan jarak yang cukup jauh, sehingga pengaruhnya dapat diabaikan. Elektroda arus dapat dipandang sebagai titik sumber yang memancarkan arus listrik ke segala arah dalam medium bumi dengan tahanan jenis. Ekuipotensial di setiap titik di dalam bumi membentuk permukaan bola dengan jari-jari R. Arus listrik yang diinjeksikan sebagai fungsi jarak dan kedalaman mengalir keluar bola secara radial ke segala arah sebesar I sama dengan A kali J, di mana A adalah luas permukaan bola yang besarnya 4pi R kuadrat, dan J adalah rapat arus yang menyatakan besarnya arus yang mengalir dalam suatu massa, yang dinyatakan dengan persamaan J sama dengan sigma E, di mana sigma adalah konduktivitas listrik dan E adalah medan listrik, yang kemudian dinyatakan dengan persamaan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kemudian kita mensubstitusikan persamaan tersebut ke dalam luas permukaan bola, yaitu diperoleh persamaan I sama dengan 4pi sigma K Q. Kemudian beda potensial atau V diberikan oleh persamaan V sama dengan K kali Q per R. Juga bisa dituliskan dengan KQ sama dengan V kali R. Kemudian kita mensubstitusi persamaan tersebut sehingga menghasilkan persamaan I sama dengan 4pi sigma VR, dan juga bisa ditulis menjadi sigma sama dengan I per 4pi VR. Mengingat bahwa konduktivitas listrik merupakan kebalikan dari resistivitas listrik, maka persamaannya bisa diubah menjadi ρ sama dengan 4πr kali V per I. Karena sumber arus terdapat di permukaan bumi, maka permukaan yang dilalui arus adalah setengah bola, sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi ρ sama dengan 2πr kali V per I. Nah, apabila jarak antara dua elektroda arus tidak terlalu besar, maka potensialnya di setiap titik dekat permukaan akan dipengaruhi oleh kedua elektroda arus. Adapun potensial listrik yang dihasilkan dari kedua sumber arus ini adalah beda potensial yang terukur pada dua titik pengukuran potensial, yaitu P1 dan P2. Adapun beda potensial terukur antara titik P1 dan P2 adalah delta V sama dengan
lebih jelasnya, kita dapat melihat pada gambar di slide. Gambar tersebut merupakan model 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial. Dengan mengatur persamaan 2.9, diperoleh persamaan untuk resistivitas, di mana Rho sama dengan K delta V per I, di mana K adalah faktor koreksi geometri yang dinyatakan dengan sebagai berikut. Faktor korelasi ini berubah-ubah tergantung dari konfigurasi apa yang digunakan. Faktor korelasi ini dilakukan karena pada umumnya lapisan batuan tidak mempunyai sifat homogen sempurna. Faktor yang dapat mempengaruhi homogenitas lapisan batuan. Yang pertama, fragmen batuan lain yang menyisip pada lapisan. Yang kedua, ketidakseragaman dari pelapukan batuan induk. Yang ketiga, material yang terkandung pada jalan. Yang keempat, genangan air setempat. Yang kelima, pagar kawat yang terhubung ke tanah. Yang keenam, bahan logam yang bisa menghantar arus listrik. Secara umum, dalam pengukuran geolistrik terdapat beberapa konfigurasi yang umum digunakan, seperti konfigurasi Werner-Slambercy. Konfigurasi Werner digunakan untuk mengetahui distribusi resistivitas batuan bawah permukaan secara vertikal dan horizontal atau 2D. Sedangkan konfigurasi Slambercy digunakan untuk memperoleh gambaran bawah permukaan secara vertikal atau sounding. Konduksi listrik diasumsikan melalui pengisian fluida batuan berpori-pori. Hukum Archie diberikan sebagai berikut. Prinsip dasar metode ini adalah menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi menggunakan 2 buah elektroda arus, kemudian mengukur beda potensial melalui 2 buah elektroda lainnya di permukaan bumi. Arus listrik yang diinjeksikan akan mengalir melalui lapisan batuan di bawah permukaan dan menghasilkan data beda potensial yang bergantung pada tahanan jenis atau resistivity dari batuan yang dilaluinya. Dalam survei geolistrik terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan data, yaitu persiapan peralatan, pengolahan data, analisis data, dan penyajian hasil interpretasi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.